Army itu kita tidak ada marketingnya tuh nggak ada. Ya, yang menarik itu kita tidak ada marketing, tapi gimana caranya orang yang datang ke sini dia sebagai marketingnya kita. Dan ada statement bilang, semua sales itu tukang bohong. Nah, gue ingin membuktikan bahwa tidak semua sales itu tukang bohong. Bukan tukang bohong kali. Penikmat Ngabusa, ngobrol dari usaha. Seperti biasa, dalam kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas sosok pengusaha sukses dan bicara hal-hal menarik lainnya dalam hal bisnis. Penikmat Ngabusa, kali ini saya berada di kawasan Buah Batu Bandung, tepatnya di Jalan Reog, dan saya sudah berada di satu kedai kopi yang menurut orang-orang nih kopinya berbeda. Untuk lebih lengkapnya, mari kita cari tahu dan temui pemiliknya. Nanti masuk YouTube channel Pak. Waduh. Alhamdulillah sehat. Gimana kabar ini? Alhamdulillah sehat. Bisnis lancar ya? Lancar insya Allah. Nih kali ini gue nih ada satu tugas nih dari Kadin Channel Jawa Barat, bikin satu program namanya Ngabusa, ngobrol dari usaha. Nah, di kesempatan kali ini gue pengen ngajak ngobrol sama pengusaha sukses yang kira-kira gue kenal, yang sebenarnya kalau melihat perjalanan hidupnya cukup unik menurut gue sih. Dia teman gue SMA, kerja, pernah sama-sama di Jakarta bareng gitu. Setelah itu tapi entah kenapa dia balik ke Bandung, gak lama bekerja lagi, gak lama menikah dan membuka usaha ini. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita ulik ya sosok Anggi ini seperti apa. Mungkin bisa cerita sedikit nggak kira-kira perjalanan hidup lu dari mulai dulu kuliah kita sama SMA kita sama-sama ya, ada di satu sekolah yang notabene sekolah gangster ya. Kira-kira kesan-kesannya seperti apa dan pengalaman apa yang kira-kira menarik buat diceritain buat penonton. Ini ceritanya dari SMA nih? Enggak anjir, masalah. Gue pengen tahu aja semuanya gitu. Oke, kalau ibaratnya SMA, ya sebenarnya menarik juga ya. Karena SMA kita itu penuh dengan warna sebenarnya. Dimana itu markasnya gangster waktu itu gitu ya. Kalau salah juga sempat diarah juga. Ya. Sempat diarah. 3 kali ya, Pak? Gitu. Sampai saya juga ada salah satu teman saya panggilannya itu cacing sejaki. Dari pas kelas 1 itu beberapa kali itu ibaratnya digencet gitu di kamar mandi sama teman. Sampai yang satu angkatan sekalipun. Pas tanya, tapi orangnya udah almarhum ya. Terus tanya sebenarnya kenapa waktu itu ingin ngegencet. Alasannya sederhana. Mana belum pernah lagi. Nah, gue juga pernah sih ketemu hal kayak gitu waktu kelas 1 maksudnya pengalaman itu. Terus akhirnya gue sama dia nih
akhirnya udah bergabung dengan si geng itu ya. Tapi kita lebih memilih untuk berorganisasi di hoki, maksudnya kita sama-sama dekatnya itu di hoki ya akhirnya. Nah di hoki ini banyak ya pengalaman yang bisa menarik untuk sharing dengan sini. Sebenarnya waktu pas di 11 itu kan bukan gangster tapi kadang suka ikut-ikutan juga ya gitu. Kayak sebenarnya bukan partisipan juga, awalnya diajakin terus akhirnya beberapa kali bentrok. Terus ikut unit, sebenarnya salah satunya hoki sama basket sebenarnya itu. Nah di hoki itu kalau nggak salah penggawaannya itu cuma berempat tuh. Lu, si Giting, si Jaki, Gua. cuma berempat, ya kan? Gak ada Jadi ceweknya ya, angkatan- gak ada ceweknya. Hanya itu cuma berempat. Nah, yang menarik itu pada saat di ospek sebenarnya salah satunya. Di ospeknya kita waktu itu digabung ya. Ya. Jadi banyak cerita lah. Sampai akhirnya yang antar angkatan berantem pun gitu. Kebetulan waktu itu saya lagi latihan sama si Jaki. Ternyata yang angkatan kitanya masih teman-teman kita juga, yang angkatan atasnya kebanyakan anak hoki. Ya. Jadi misalnya kayak cuman udah balik sini ini udah berantem lagi gitu kan, jadi konyol lah gitu. Coba banyak hal sih yang diperoleh dari waktu pas SMA gitu ya. Tapi lu teman-teman lu banyak. Kasih yang anak geng dari waktu dari pas 1 kelas 2. Karena gua sih ikut hoki terus terang gua nggak punya temen ya waktu kelas 1. Apalagi pas gua gitu kan, temennya cuma lu lagi gitu kan. Kalau nggak lu Giting gitu kan waktu itu. Kalau teman banyak sebenarnya. Jadi bisa main di sana kesana kesini karena pada dasarnya dulu itu seneng main. Jadi dari dulu kalau misalnya SMA itu ada kebiasaan yang menarik sampai dengan sempat dibawa kuliah itu selalu bawa sweater 2 tuh atau jaket 2. Karena setiap balik sekolah kita main biliar. Nah, Tiap hari. Gak makan dan gak apa-apa, yang penting bisa main biliar sama ngerokok. Kalau masalah di daerah Bintaro, kantor lu sendiri sementara di Sabang. Ya awal di Pluit. Oh, mal di Pluit. Awal di Pluit. Awal di Pluit dan gua inget banget si Andi ini dia dari Bintaro pakai motor Honda Grand Astrea itu ceper banget, mungkin sampai ke jalan itu cuma 5 sentian kali ya. Iya. Jadi di standarnya dia susah gitu. Iya. Lo bisa cerita nggak sih? Nah itu soalnya adalah gue kan tinggal sama saudara, ya kan? Jadi nggak ngekos. Nah, dimana saudara itu dia ikut komunitas motor keren. Gue dipinjemin lah motor itu. Cabang gue pertama itu di Pluit. Lah gue udah nginep kan di Bintaro ya. ya. Jadi pas dari situ mau nggak mau tuh pakai motor dari Bintaro sampai dengan Pluit itu gue geber dia sampai motor hanyut itu sejam setengah. Gila, buset. Itu jam setengah kalau pulang balik itu bisa 3 jam ya. Iya. Pergi dari rumah jam berapa? Dari rumah setengah jam, setengah tujuh. Sampai kantor jam 8. Jam 8. Karena ada jam 8. Pernah ceritanya gue baliknya naik umum deh ya. Pas naik umum itu lebih gila lagi 3 jam setengah. iyalah Bintaro itu. Mendingan gue balik ke Bandung. Ya. Nah terus akhirnya gue minta pindahin lah ke Jalan Sabang, belakang Sarina. Nah agak lumayan dekat lah, Geber itu 45 menit lah. Ya. Lumayan lama di situ. Kalau naik tol sih cepat gitu. Gue pakai motor. Cepet ya. Lampunya sepeda ontel gitu kan. Gue ngebayangin waktu awal di Jakarta itu ya gimana ya orang kampung gitu ya, orang Bandung gitu ke Jakarta ngelihat jalan Sudirman tuh gede banget gitu ya. Gue kayaknya nggak sanggup kalau naik motor di jalan. Ini Anggi melakukan hal itu dari Bintaro sampai dengan Pesambung Jalan Sabang. Tapi itu berapa tahun loh? Total Jakarta sekitar 1,5 Gila, 1,5 tahun. Gue sih jualan banget sih. mimpi gua kencingin Jakarta berhasil. Beberapa titik Jakarta gedung-gedung tinggi gua kencingin, tapi di karena ketemu klien itu udah pasti keringetan. Jadi kalau Jakarta itu pasti minimal itu 5 kali tuh keringetan, kering lagi, keringetan lagi, kering lagi tuh. Apa tuh? Sampai 5 kali. Lu ketemu orang Orang waktu bekerja di Jakarta. Jadi Jakarta, jadi pas di Jakarta itu kan basah kuyup gitu ya. Sampai 5 kali keringetan, kering lagi tuh. Dan dulu nggak ada istilahnya berteduh di bawah pohon kan. Jadi ada yang di ATM. di bawah gedung. Iya, samping jadi gedung. kalau ada ATM center tuh sembunyi di situ kayak sekitar 3 menit, 5 menit udah mulai agak kering.
terus masuk ke gedung campurnya yang gede-gede gitu lah ya. Terus biasanya ritualnya pasti ke toilet dulu, cuci muka segala macam, terus gue kencingin dulu Jakartanya gitu. Udah gitu baru ketemu klien. Ya, jadi pengalaman naik motor, metro mini, busway, sampai yang meres yang preman-preman itu yang makan silat segala macam ngalamin. Sampai ada orang numbruk motor gua, dia yang ngajak berantem ngalamin juga. Wah, lumayan lah, seru lah. Sampai lu akhirnya pindah ke Bandung. Kalau nggak salah lu kerja di Auto 2000. Ya, sebelum di Auto 2000, sebelum di asal itu, gue di Bandung. Udah berapa lama gue di Sing sama di Sing. Di Sing 3-4 bulan. Baik sensasi kerja di Sing seperti apa? Ya di sini kan berkaitan dengan mobil juga. Akhirnya lu di Auto 2000. Iya. Di Auto 2000 lu berapa tahun? 7 tahun. Kalau saya pasti 7 tahun, barisan itu pasti 7 tahun. Kuliah apa? Kalau cepat? Belum, jadi kepala cabang di sini, gua di sini lah. Gua sales. Oh bohong nih. Ini nih, yang gua tahu nih, dia memang pernah beberapa kali sebagai best employee. Jadi benar nih. Enggak sih, kalau best employee enggak, cuma kayak best idealis mungkin iya kan ya. Karena di Auto 2000 itu pertama gua masuk itu memang dipaksa teman sih. Waktu itu dipaksa teman tes, jadi ada 7 tahap, alhamdulillah lolos gitu ya. Gue juga bingung kok lolos terus, sampai akhirnya gue ambil itu hanya ingin mematahkan statement. Ada statement bilang, semua sales itu tukang bohong. Nah, gue ingin membuktikan bahwa tidak semua sales itu tukang bohong. Bukan tukang bohong kali, over promise kali. Bisa jadi, cuman statement itu terngiang-ngiang terus. Karena mungkin ada yang manuvernya sampai ke sana, tapi gue hanya membuktikan enggak. Gue nggak seperti itu. Bohong itu maksudnya cheating gitu sama. Bisa jadi. Gue nggak mau bilang, kan bisa jadi. Gua ada satu waktu lah ketemu lu waktu pernah mau test drive mobil apa gitu dari lupa gua. Memang lu ada pernah ngomong gitu, gua pengen bisnis nih, pengen berwira swasta. Terus waktu itu lu bilang ngomongin tentang bisnis usaha kopi. Tapi gua rasa dari perjalanan lu bilang itu sampai akhirnya terbentuk istilahnya Armeti cukup panjang. Dia cerita nggak kenapa sepanjang itu dan kenapa lu milih bisnis kopi? Biasanya pada saat jadi saya kan banyak begitu panjang ya, jadi banyak pelajaran. 7 tahun bro. Iya 7 tahun. 7 tahun itu dimana gue ketemu jodoh gue juga di Auto 2000 juga, gitu ya. Yang menariknya ternyata dia adalah di kelas di kampus gue. Oh dia beli? Enggak juga. Konsumen? Jadi salah satu rekan kerjanya itu adalah klien gue atau customer gue. Nah awalnya ketemu di situ. Nah, tidak langsung berapa lama akhirnya jadi dekat lah ya. Gitu. Nah terus di situ sebenarnya kenapa gue jadi berwira swasta, karena memang pada dasarnya mimpi gue bukan di otomotif. Karena gue hanya ingin mimpi gue itu adalah berwira swasta, apapun itu. Ingin berwira swasta. Nggak tahu kenapa tuh. Sedangkan secara historikal di keluarga itu nggak ada yang namanya berwira swasta. Kebanyakan adalah pegawai, karyawan, pekerja gitu ya. Cuman gue aja sih yang agak nyeleneh gitu ya. Karena dari dulu juga agak nyeleneh dari zaman kuliah gondrong terus yang berulang 20 dan macam-macam gitu. Sampai salah satunya adalah mimpinya itu. Nah, berjalan waktu pada saat di Auto 2000 itu hanya pembuktian itu. Pembuktian tapi 7 tahun gimana menurut lu? Nah, 7 tahun itu gue nabung yang tadinya ingin membiarkan itu banyak orang tua dan akhirnya satu dan meninggal nyokap gue dijemput di luar gitu ya. Waktu itu masih kerja di Auto 2000. Nah, itu mungkin salah satu titik balik juga sih, titik balik bahwa udahlah apa sih yang lo kejar, lo mau sampai mana sih gitu ya. Karena dari situ dia atau tidak kalau ngejar uang banyak ya itu mungkin salah satu. Terus nyokap lu meninggal, lu udah merit tuh. Nah jadi yang menarik itu pada saat gua mau merit nyokap sakit. Nah jadi nggak lama setelah gua merit nyokap bergumul.
Enggak. Berarti merit dulu. Ya. Sempat ya. Ya, jadi sempat ketemu lah. Nyokap sama bini gue sempat ketemu. Itu yang menjadi titik balik gue sampai akhirnya gue semakin yakin gue ingin berwira swasta aja, karena gue nggak tahu gue kerja sekian ininya apa luar biasanya gitu ya, spending time, pikiran dan segala macam, terus uang yang gue dapet juga bingung sebenarnya untuk apa larinya gitu. Terus akhirnya ya udahlah berwira swasta, minimal berwira swasta, apa yang gue pengen gue tinggal lakukan, kemudian minimal gue bisa berbagi sama yang lain, terus gue bisa lebih bermanfaat aja sih gitu. Nah dari situ gue bikin bisnis plan, jadi tanpa disadari dari 2014 2015 ya, gue tuh sambil follow up waktu pas dia tuh 2000 itu ke coffee shop biasanya, sambil di depan laptop, jadi sambil nge-follow upin di depan laptop sambil Follow up gimana maksudnya? kan nemuin customer itu di follow up tuh, ada rencana pembelian atau enggak dan segala macam, kalau janjian baru ketemuin gitulah, jadi ada database gua follow up tanya-tanya gitu ya. Nah di sisi lain gua sambil bikin bisnis plan juga tuh, kayak misalkan buka usaha misalkan bubur ayam, ya jus dan segala macam sampai akhirnya gue merasa tanpa disadari tuh gue membeli beberapa alat kopi itu di rumah, karena gue seneng kopi gitu ya, jadi penikmat kopi juga gitu. Nah 2016 akhir itu gue bikin bisnis dulu, baru pikir kenapa nggak coba gue bikin coffee shop aja ya gitu ya. Coba gue bikin dari A to Z nya gitu ya, end to end nya. Terus gue merasa happy tuh pas bikin happy, terus menarik segala macam. Nah dari situ mulai keyakinan tumbuh sampai akhirnya proses bisnisnya itu adalah membulatkan tekad gue. Nah dari situ akhirnya ya udah gue merasa yakin, gue udah kalkulasi segala macam, calculate. Jadi poin yang paling penting salah satunya gini, pada saat kita ada di kapal besar, ingin berwira swasta, lu harus mempersiapkan scotchingnya dulu deh. Karena kalau misal lu terjun terus lu berenang pakai pelampung, ya lu hanya cuma bertahan berapa lama aja. Memang kalau pakai scotchi, lu masih bisa nunggu kapal yang besar lainnya, atau misalkan lu coba sampai ke daratan. Kira-kira gitu lah ya. Terus dalam hal mempraktekkan analogi tadi lu ada? Ya, jadi ternyata tools gua itu adalah jadi salah satu modal aset gua. Nah terus tambah dengan pengetahuan gua ngopi, itu jadi product knowledge-nya gua secara soft skill, kemudian jadi hard skill juga. Jadi pertama kali gua ngebarista itu pada saat resign di Hotel 2000 di Astra, namanya adalah Kopi Baik. Nah di situ gua jadi barista pertama. Oh iya. Apa sih konsep yang lu pengen bangun di tempat ini gitu ya? Terus dari sisi bisnisnya juga boleh memang ya beda gitu ya dari tempat atau dari kopi lain gitu. Karena gue lihat ada beberapa pas masuk tadi gue Armeni naik ke atas, terus ada kayak tanggalan apa yang unik gitu, terus ada kayak ampas kopi, terus self service untuk nah ini bisa cerita nggak sedikit sih konsepnya yang pengen lu buat itu seperti apa sih? Sebenarnya gini, pada saat berangkat ini kuliah nanti, gue pingin membuka usaha itu yang bermanfaat. Poinnya adalah bermanfaat. Yang lainnya insya Allah biar mengikuti lah, ibaratnya gitu ya. Kemudian yang bermanfaat itu seperti apa? Sempat kepikiran bahwa konsep ini gue ambil itulah dari warung kopi Burcang itu tuh. Esensinya awalnya dari situ. Jadi esensi warung kopi biasanya orang ketemu situ untuk chit-chat, kadang bisa ketemu klien, bisa ngomongin bisnis segala macam, bisa untuk wasting time, bisa nongkrong, ya sampai terkadang kenal sama si abang-abangnya itu. Nah soalnya esensi itu, ya, cuman dibawa ke yang masa kini, kira-kira seperti inilah si warung kopi itu. Jadi mulai kopinya dibikin lebih serius, kemudian mulai dengan banyak colokan, ada musik, ada wifi, mungkin eranya udah mulai beralih ke sini. Nah, kemudian gue sisipkan juga bahwa esensi warung kopi itu tidak melulu mahal. Nah, terkait manfaat-manfaat itu akhirnya gue ke-trigger beberapa kayak misalnya ini kegiatan charity apa dan segala macam, gue kadang ngikutin tuh. Oh, lu lakukan juga di sini? Ya, ada charity apa gue ikutin, charity apa. Kadang kemarin kita orang bersedekah apapun itu kita kasih free drinks gitu ya. Salah satunya itu. Terus kayak ampas kopi, orang mungkin tahu manfaat beberapa kopi, ampas kopi tapi nggak tahu bisa dapat di mana gitu. Soalnya di Armeni kita menyediakan dan itu free semua. Ampas kopi memang biasanya buat apa ya? Nah itu banyak sih. Bisa buat duluran, bisa buat masker,
Terus kalau misalkan kayak misalnya sepatu agak bau nih ya, nah itu tinggal disimpan kayak di kain gitu, simpen dia kayak nyerap bau. Terus ada yang bilang juga kalau misalkan tempat itu suka banyak tikus, lu taburin aja. Terus juga bisa untuk pupuk tanaman juga dicampurin gitu ya, itu bisa menyuburkan juga gitu ya. Jadi semua bermanfaat ya. Ya banyak, nah manfaat itu kan soalnya daripada dibuang sayang ya, mubazir ya, ya udah aja. Saya packing terus siapa yang lihat tinggal ambil aja. Di lokasi gratis ya, Iya, buat free. pengunjung di sini. Free, siapapun yang mau. Kemudian kayak ada mineral water dan sama-sama macam gitu. Karena apa? Karena mungkin beberapa tempat mineral waternya itu kena cas gitu ya. Tapi kan kadang kalau misalkan dia lagi makan berat, kan nggak mungkin minumnya kopi tuh. Iya. Jadi biar nggak seret gitu ya. Jadi dia butuh mineral water, ya udah kita kasih free. Terus ada kayak kita nyiapin si es teh Kasih ini. free tapi harus ambil sendiri ya. Ya, jadi biar dia merasakan bahwa ini tuh iya kayak rumah teman gua gitu. Jadi santai aja, tidak dibikin kaku yang diserving sama semua. Itu mungkin yang membedakan dari tempat kopi yang lain yang Iya. Terus kayak salah satunya kayak 90 inspirasi kebaikan itu adalah salah satu bentuk campaign kindness. Kadang kan kita lupa ya beberapa hal pada saat kita menjalankan kehidupan sehari-hari, hal-hal kecil yang mungkin sebenarnya sederhana tapi itu berarti banget. Contohnya misalnya pada saat kita buka itu kan sistemnya dia kayak arisan gitu ya, diambil. Iya. Itu kayak bilang terima kasih sama sahabat kamu gitu ya. Terus telepon mama kamu bilang sayang sama kamu. Terus kalau misalnya ketemu orang bersedekah gitu ya. Terus nyebrangin kayak orang tua, cuma kayak gitu-gitu aja, hanya untuk men-trigger saja. Sama termasuk beberapa ruangan sini juga alhamdulillahnya jadi apa ya? Jadi multifungsi ya. Jadi ada beberapa orang bikin kayak film indie itu di sini. Launchingnya apa tuh? Enggak, jadi dia mau bikin film indie Oh, tugas dari produksinya. kampus ya. Oke. Salah satu scene-nya itu di Armenti. Terus ada yang bikin konten YouTube di sini, ada yang bikin konten podcast di sini. Oh, gue dong nih. Ya, salah satunya gini. Lagi. Nah, terus ada juga kalau orang ketemu klien, presentasi dan macam itu kita ada ruangan yang non smoking ya, di AC. Itu kita siapin whiteboard dan dia pakai sofa. Jadi dia biar kondusif juga. gue lupa nih tadi sekitar baru keingetan Armenti ini sendiri sih itu tadi ambil dari bahasa Armenti itu bahasa Latin. artinya apa sih, terus bisa ceritakan konsepnya atau ya itu sama Ya, Armenti itu bahasa Latin artinya adalah warung. Jadi warung kopi itu yang akhirnya kita tarik ke sini. Terus juga kita mengedukasi tentang kopi juga ya, kalau misalnya orang ada interest tentang kopi kita silahkan sharing tentang kopi, kita open banget. Terus yang sifatnya kolaborasi mangga silahkan, kita open banget. Jadi ya se-fleksibel itu sih sialnya. Kira-kira siasat apa yang lu sudah lakukan gitu ya? Karena gue lihat nih tempat lu rame-rame aja nih kelihatannya. Kelihatannya nggak ada dampak sama sekali dari pandemi ini. Gue lihat tempatnya masih rame gitu ya. kira-kira apa ya teknik atau strategi lu lakukan balik kali ya. Ini Armenti. Kopi apa nih Gi? Ini saya ngecer dari Armenti. Kalau ini Boleh minuman coba ya? kesehatan. Ya balik lagi yang tadi gue cerita sedikit. Apa yang dilakukan pada saat after pandemi kira-kira? Strategi apa kira-kira yang lu lakukan? Pertama Armenti itu kita tidak ada marketingnya tuh nggak ada. Ya, yang menarik itu kita tidak ada marketing. Tapi gimana caranya orang yang datang ke sini dia sebagai marketingnya kita. Dalam tanda kutip mereka adalah brand ambassador. Jadi salah satunya kayak service istilahnya gitu lah ya, teori banget lah. Tapi memang itu yang kita lakukan. Mereka dibikin enjoy, dibikin nyaman, dan segala macam. Jadi beberapa customer kesini itu lama kelamaan udah jadi kayak teman tuh sini. Jadi pada saat orang cari tempat kopi, dia tidak perlu cari tempat yang harus gimana gitu ya. Ya udah aja yang membuat dia nyaman. Nah, secara langsung dia membawa teman-teman lingkungannya mungkin jadi kesini. Mungkin itu. Selain salah satunya kita open banget untuk kolaborasi. Kayak misalnya ada fan cafe dan segala macam kita open banget. Jadi orang juga nggak ngerasa kesini tuh melulu harus minum kopi mungkin itu. Dengan kolaborasi ini kami juga mungkin rutin mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolaborasi yang
istilahnya membebaskan untuk bisa melakukan kayak gini. Betul. Ya, kira-kira gitu lah. Ya itu beberapa tadi bikin konten dan segala macam, termasuk kayak fan cupping. Jadi gue sendiri membuat media di mana biar ketemu para roastery gitu ya. Terus juga ada beberapa pelaku coffee shop tetangga-tetangga sini. Gue undang juga buat silaturahim juga. Terus para penikmat kopi atau home brewer gitu ya, sampai termasuk mereka yang awam dengan kopi. Biar mereka di media yang sama ini belajar bareng-bareng aja, sharing bareng-bareng aja. Di luar itu mereka jadi terbentuk networking baru sama macam, terus akhirnya ketemu gitu, ibaratnya jadi kayak pasar. Terasanya ya silahkan. Yang pasti dari sisi Hermetic kita sudah memberikan benefit itu, udah menjadi wadah gitu ya, tempat media untuk ketemu dan para roastery dan segala macam itu jadi lebih hidup aja. Jadi secara tidak langsung itu menjadi kayak brandingnya dari Hermetic mungkin ya, gitu. Secara tidak langsung. Waktu awal-awal pandemi Tutup 3 bulan. 3 bulan. Iya, 3 bulan. Ada nggak apa istilahnya penikmat kopi lu di sini yang nyariin gitu ya? Ini buka nggak? Iya. Ada yang nanya Japri langsung gitu, terus ada juga yang nanya dari Instagramnya gitu ya, buka atau enggak, karena kita bilang dan kondisi sekarang kita masih belum bisa buka nih gitu ya, satu dan lain hal. Jadi setelah beberapa bulan baru kita buka lagi sih. Nah, Kira-kira dari kebijakan yang ada sekarang after pandemi kita yang harus serba bisa menyesuaikan dengan kebiasaan baru sekarang ini ya. Apa kira-kira yang menjadi tantangan tersendiri gitu dengan kebiasaan baru ini? Pertama, apa ada nggak dari sisi pengusaha kayak Ludi masukan ke pemerintah sendiri harus seperti apa dengan istilahnya ya untuk membangkitkan kembali usaha kembali normal, kira-kira apa masukan? Mungkin ini agak berat ya, tapi mungkin saya masuk sedikit aja. Salah satunya hal terkecil ya, negara itu bisa saat itu salah satu dari UMKM sih. Nah, jadi kita harus hidupkan dengan si UMKM ini sebenarnya. Jadi UMKM ini yang bisa jadi roda penggerak sebenarnya. Dari yang dasar ini dia bisa jadi besar itu adalah dari UMKM. Paling gampang anggaplah gini. Kita mulai bicara kampus apa? Nah, kayak petani kopi kalau misalkan petani kopinya sejahtera dan segala macam, akan banyak petani-petani kopi lainnya. Tambah lagi petani-petani lainnya atau petani sayuran dan segala macam. Semakin sejahtera, orang malah berlomba-lomba untuk menjadi petani. Sebenarnya. Nah, dari situ akhirnya hidup. Jadi sebenarnya kayak tidak perlu import lagi dan segala macam. Akhirnya juga secara sistem juga sudah lebih modern lagi, mengikuti perkembangan segala macam, mengikuti teknologi yang ada segala macam. Ya mungkin itu sih. Kalau misalnya terkait kebijakannya, mungkin kalau untuk yang saat ini coba dihidupkan lagi aja sih. dihidupkan gimana maksudnya? Geliatnya, karena kan ya memang tidak bisa disalahkan ya dan kebijakan protokol new normal ini gitu. Tapi ada beberapa hal yang lebih mendasar lagi yang existing itu harus mulai dirubah nih pola. Gitu sih misalnya. Lu ada Cita-cita lain atau pikiran lain untuk lebih mendalam di dunia kopi ini, misalnya menjadi petani kopi? Petani kopi belum sih. Mungkin kita lagi coba pelan-pelan expand menjadi petani sekaligus bukan sayur kan ya. Sayur. Oh, hidroponik. Ya. Nah, Ini salah satu produk hidroponik. sekilas gua pengen tahu juga nih ceritanya mau bisa melebarkan sayap atau istilahnya bisa berbisnis di bidang hidroponik. Karena menurut gua itu buat lu sesuatu yang baru ya, dan apa istilahnya apa keluar inovasi bisnis baru yang saat pandemi. Nah, soalnya gini, basically gua kan kuliahnya manajemen ya, terkait kopi juga nggak ada bidangnya juga di situ, sampai masak kita juga nggak ada bidangnya. Akhirnya kesempatan aja sih, atau kondisi aja yang akhirnya membuat gua harus mencoba peluang ini. Gua bilang peluang kenapa? Karena setelah
survei ternyata marketnya ini tuh ada, demandnya ini tuh ada. Nah, yang produksi emang ada juga, tapi tidak pada saat demandnya banyak ini, si produsen ini juga dia butuh plasma ini, mereka butuh produsen yang lain, jadi dia lebih. Lu menanam apa di usaha hidroponik ini? Kalau awal-awal sih mungkin banyak ya, kita jadi trial and error. Jadi, nah yang lucunya kita membangun hidroponik itu yang dimana kita bukan basicnya adalah di hidroponik. Jadi kita benar-benar mengeksplor banget dari A to Z-nya, dari benar-benar nol banget, bikin instalasinya, apakah itu NFT, DMT, sama macam lah, bikin greenhouse-nya, bikin tandon ini, cari knowledge ini dan segala macam dari sana sini. Kita mulai berjalan dengan itu. Lu kerja sama satu pakar, Bang? Sama satu pakar Enggak juga di sih. hidroponik? Tidak melulu satu ekspertise itu, jadi kita nanya referensi dari sini, nanya referensi dari sini, nanya. Tapi lu lakukan sendiri berarti? Iya, betul. Jadi kita sebenarnya bisa dibilang kita kan di OSA ada 3 orang ya, mungkin yang turun ke sana itu berdua. Jadi kita di situ benar-benar all out lah, dikatakan kita benar-benar all out di situ. Goalnya apa? Kita mencari peluang pasar baru juga. Terus juga kita membuka peluang usaha baru buat kita. Gitu. Jadi di situ terakhir berbicara community apa, kita beberapa kali nyobain gitu ya, terkait pola tanam, terus sistem dan segala macam, terus mulai apa musim panas ke musim hujan, terus ada serangga dan segala macam, itu banyak pembelajaran banget sih. Dan akhirnya lu menemukan Ibaratnya patternnya tuh udah mulai kerasa lah. Si ritmenya tuh begini, sistem pola tanamnya udah seperti apa, terus komoditinya udah apa seperti itu. Sekarang kita lebih fokusnya di pakcoy sama bayam. Pakcoy sama bayam. Pakcoy sama bayam. Itu durasi panennya bisa berapa lama dalam setahun? Mungkin kita ngeliatnya secara pola tanam adalah balik lagi nanti ke kebutuhan. Kita mau supply-nya itu per berapa hari itu. Jadi kita menyusun pola tanam, misalkan bisa seminggu 2 kali panen, atau misalkan seminggu sekali panen. Jadi kita bikin secara pola tanamnya, manajemen tanamnya, gimana caranya per minggu itu akan ada terus tuh untuk panen terus berbicara continuity, kita menjadi supplier. Kira-kira gitu. Tadi sebelum disini gue sempat perhatian sosial media. Gue tertarik ada salah satu postingan lo tentang cara hidup tenang. Yang pertama memaafkan, yang kedua bodo amat, dan yang ketiga lupa ingatan. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih ini? Itu gua udah lupa postingannya yang mana. Yang masih. Oke, nah, sekarang gini, cara hidup tenang ini terkadang pada saat kehidupan sehari-hari itu kan sebenarnya manusiawi ya, tapi ada beberapa toksik kayak kita kepo ya, lihat medsos segala macam, terus kayak kita ngeliat ke atas dan segala macam, mulai kayak wah pingin segala macam. Nah, ada juga beberapa yang pada saat interaksi itu tuh mungkin ada konflik dan segala macam ya. Jadi apapun itu, lu dari awal udah siap untuk memaafkan aja sebelum orang itu minta maaf. Jadi pada saat misalkan nih ya, lu sama gua clash nih ya, nah pada saat clash teh ya udah gua mah dari awal udah memaafkan. Hampuraeun ya. Iya, jadi pada saat lu belum minta maaf pun gitu ya, atau lu tidak minta maaf, gua sudah memaafkan, jadi ya udah biasa aja ya sekarang. Nah terus bodo amat. Nah ada beberapa yang pernah nggak sih kayak kita mau melakukan sesuatu terus banyak influence. Ya. Wah gini, jangan gitu, wah, nanti gini, pasti begini, wah, gitu. capek gitu. Akhirnya ya udah aja bodo amat aja. Akhirnya contoh gini ya, lu ngelempar batu ke depan sana nih ya, terus lu cari batu itu, kata orang lain lu carinya ke sana, udah sesat jadinya. Nah, gue merasanya ke sana ya udah aja, gue perlu bodo amat. Bodo amat aja. Orang mau bilang apa terserah. Bodo amat di sana menurut gua. Meskipun ternyata salah ya udahlah ya. Dato gua sendiri menjalankannya, salah gua. Nah, kesalahan itu adalah progres menurut gua. Jadi oh iya, harusnya mungkin gua mendengarkannya tuh seharusnya gua ke sana bukan ke sini. Nah, lupa ingatan itu kadang ada beberapa hal yang kalau misalkan emang sengaja amnesia mulu. Ya memang kadang gua tuh lost of the memory, jadi kayak ikan dori kayak tiba-tiba lupa. Finding Nemo. Iya benar. Ya tiba-tiba anak-anak kata pasti lu
mana ya tiba-tiba lupa. Nah soalnya lupa ingatan ini juga ya plus minus ya, tergantung dari kacamata mana kita. Nah soalnya lu merasa lupa ingatan itu yang menarik adalah pada saat lu melakukan sesuatu untuk orang lain, lu lupakan itu. Atau orang lain jahatin ke lu lupakan itu. Jadi lupain aja ingatan itu. Relate sama bodo amat sebenarnya. Iya. Nah kalau bodo amat kan ibaratnya kayak yang noise itu ya bodo Iya, amat. iya. Nah kalau misalkan yang lupa ingatan itu adalah kebaikan kita terhadap orang lain sama kejahatan orang lain terhadap kita. Lu harus lupa ingatan akan hal itu. Dan itu lu lakukan banget sampai sekarang. Insya Allah. Oke, Gi. Terakhirnya buat teman-teman penonton Ngabusa, gue pengen dulu kasih satu quotes buat para pebisnis ke depan gitu ya, gimana cara memulai bisnis after pandemi ini, terus motivasi apa kira-kira yang bisa kasih bisa keluar dari istilahnya situasi seperti ini dan ya kira-kira bisa seperti apa? Mungkin quotes ini saya dapat dari ini membekas banget ya. Jadi ada beberapa, ini salah satu yang membekas gitu ya. Karena kenapa saya ingin membahas ini? Karena ini kaitannya adalah rekan kita juga nih, rekan SMA kita ya. Nah, itu adalah tentang 3 hal kebaikan ya. Kebaikan itu lakukan dengan 3 hal. Pertama, lakukan mulai saat ini, mulai dari hal kecil. Gue lupa Siapa teman SMA lo? Bram Penumbra. Woi. Bram Penumbra. Rasanya lo perlu cerita juga gitu. Karena dia banyak sharing juga sama gue ya. Jadi dia juga salah satu orang yang menginspiring gue juga. Jadi ibaratnya biar gue lebih amanah lah. Dia kelas 2 nya lupa gue. Lupa gue. Jadi kalau dulu gue nggak main sama lu, gue mainnya sama dia. Sekarang Enggak dulu. Jadi kalau misalkan bandel itu ya, bandelnya itu gue kemana-mana, lu nya aja nggak tahu. Jadi kalau misalnya nggak main sama lu, gue main sama dia. Nggak main sama dia sama lu, gue main sama yang lain gitu lah kira-kira. Nah, dia ya sekarang sudah jauh lebih baik gitu ya. Jadi ya itu quotes itu adalah mulai dari hal kecil, mulai dari saat ini, mulai dari diri sendiri. Apapun itu, yang menurut lu baik, udah lakukan aja. Hal kecil, ngambil sampah, ya udah lakukan ambil sampah. Saat ini kenapa mesti nanti gitu. Terus ya mulai dari diri sendiri, nggak peduli sama orang lain, biarin gua aja yang melakukan. Mudah-mudahan itu bisa menyembuhkan ke yang lain, karena nggak mungkin kita harus ngasih itu ke orang lain tanpa kita melakukan hal itulah gitu. Ini terkait dengan bisnis, 3 hal itu penting ya menurut Penting diniatkannya udah baik ya udah lakukan dari diri sendiri, lakukan dari hal kecil, terus mulai dari saat ini apapun itu. Oke. Karena angka 100 itu mulai kan dari angka 1. Demikian penikmat Ngabusa, kupas tuntas olahraga